Halo, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini presentasi ya, yang kelompok yang kedua ya, betul ya? Oke, sebentar, saya akan download materinya terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke. Ya, oke, sebentar. Oke. Kelompok 2 siapa saja ini yang presentasi? Halo? Ada Muslimah, Nurghonia, Rizky Aptorik, sama Yusa. Oke. 4 orang ya. Ya, Nggih. oke. Ini sedang saya buka PowerPoint-nya. Oh, agak lama ya. Bentar. Oke, saya akan share. Ya. Oke. Sudah terlihat layar saya? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, oke, silakan dimulai presentasinya. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sore hari ini jadwalnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini ada 4 anggota. Yang pertama ada Muslimah, yang kedua ada saya sendiri Nurghonia, yang ketiga ada Rizky Aptorik, dan yang terakhir, yang keempat ada Yusabihu Rizky Sucahyo. Ya, dengan materi Fisher eksak dan C kuadrat. Ya, untuk pemateri pertama itu Mbak Muslimah, kepada Mbak Muslimah kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nurhania. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang pertama, yaitu tentang uji Fisher eksak. Slide-nya ganti, Pak. Ini? Yang ini? Yang pengertian uji Fisher eksak. Oh, yang ini? Ya, uji Fisher eksak merupakan salah satu uji statistik non-parametrik atau menguji data yang tertutup. Sampel yang ditarik itu dari dua populasi atau dua independen yang begitu besar.
yang datanya itu berbentuk nominal. Sedangkan untuk sampel yang besar itu menggunakan si kuadrat. Next, uji Fisher eksak itu disusun dalam bentuk tabel kontingensi 2x2. Bisa dilihat di PPT ya teman-teman. Tabel 2x2 berbentuk 2 baris dan 2 kolom. Suara saya terdengar nggak ini? Kok berhenti suaranya kayaknya? Halo? Halo? Saya masih terhubung nggak ini? Enggak terdengar. Masih, Pak, tapi tadi Masih, Pak. tidak terdengar. Yang apa? Yang presentasi ya, yang nggak ada, Masih tidak terdengar. yang presentasi yang nggak ada sinyal ya. Oke. Iya, mohon maaf Pak, susah sinyal. Jadi keluar masuk dari Gmeet. Ya, yes. Saya ulangi dari yang uji Fisher eksak. Uji Fisher eksak itu merupakan salah satu uji statistik non-parametrik untuk menganalisis data atau menguji data yang tertutup dengan sampel yang ditarik dari dua populasi atau dua independen yang tidak begitu besar, yang datanya itu berbentuk nominal. Sedangkan untuk sampel yang besar itu menggunakan si kuadrat. Selanjutnya, uji Fisher eksak itu disusun dalam bentuk tabel kontingensi 2x2. Bisa dilihat di PPT ya. Tabel 2x2 itu berbentuk dari 2 baris dan 2 kolom. Terus lanjut atau gimana? Ya sebentar Ini. Pak. Loh, kok sebentar apa ini? Ya, selanjutnya peluang probabilitas itu untuk pemunculan frekuensi-frekuensi pada tabel 2x2 ketika jumlah marginal fix adalah dengan distribusi hipergeometrik. Jumlah marginal fix itu jumlah margin yang konstan atau tetap berbentuk 2x2. Bisa dilihat rumus P itu matriks A plus CA dikali B plus DB per dibagi N A plus B sama dengan A plus C faktorial dibagi A faktorial C faktorial. Benar. Oke, saya mau tanya, ini apakah matriks, Mbak? Betul, yakin? Ini matriks. Ini matriks bukan ini. Apa ini? Lambang apa ini? Halo? Apa, Mbak? Lambang apa? Bukan matriks ya, Pak? Bukan. Ini kok bisa berubah jadi seperti ini, apa namanya? A plus C faktorial dibagi dengan A faktorial kali C faktorial. Apa itu?
Apa? Ini apa nih? Apa coba? Depannya K. Nah, apa tuh? Apa dulu namanya? Yang lain ada yang tahu? Ada yang tahu ini? Ada yang tahu nggak ini apa nih? Simbol apa sebenarnya? Kok bisa jadi seperti ini? Ada yang tahu? Tahu? Saya beri nilai, guys. Kalau ada yang tahu, saya nebak aja. Yang presentasi nggak tahu ini simbol apa? Apa ini? Ada yang tahu saya beri nilai. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada yang tahu? Halo? Nggak ada yang tahu ini? Ya sudah saya kasih tahu aja. Ini adalah lambang dari kombinasi ya. Kombinasi kan bisa ditulis dalam bentuk kurung. Ini adalah lambang kombinasi. Ya. Makanya jadinya seperti ini. A plus C faktorial bagi A faktorial kali C faktorial. Ini di bawah per semua. Yang ini yang di atas pernya. Atau pembilang ini penyebut. Ya, ini jadinya rumusnya seperti itu. Ya. Oke, silakan dilanjutkan Mbak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kombinasi. Kombinasi. Sehingga rumusnya menjadi P A plus B faktorial gitu, Pak. Apa kombinasi, Pak? Yang mana? Yang bawahnya, sehingga rumusnya menjadi itu A B plus sama B. dengan faktorial. Ya. Iya benar, A plus B faktorial. A plus B faktorial dikali C plus D faktorial dikali A plus C faktorial dikali B plus D faktorial dibagi N faktorial dikali A faktorial dikali B faktorial dikali C faktorial Selanjutnya untuk mendapat p-value atau probabilitas itu ketika HO benar harus menjumlahkan probabilitas dari pemunculan data dengan probabilitas dari kemungkinan pemunculannya lebih ekstrim. Hipotesisnya dari uji Fisher itu HO P1 sama dengan P2, H1 P1 tidak sama dengan P2 untuk uji dua arah, atau P1 lebih dari P2 atau P1 kurang dari P2 untuk uji satu arah. Kemudian menggunakan formula yang tadi, rumus P itu, untuk mendapatkan nilai probabilitas. Jika p-value kurang dari alfa, maka keputusan adalah HO ditolak. Namun jika N-nya atau banyak populasinya itu lebih dari 15, maka menggunakan uji si kuadrat. Ya, sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Muslimah atas penjelasan materinya. Dilanjut, untuk pemateri kedua, ada Mbak Yusabihu Sucahyo. Waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu signifikasi. Untuk tabel yang tidak mempunyai sel 0, signifikansi pada uji Fisher eksak dibandingkan langsung dengan nilai alfanya. Jika P kurang dari alfa, maka H0 diterima. Jika P lebih dari alfa, maka H0 ditolak. Untuk uji dua sisi dipakai P sama dengan P kali 2. Untuk tabel yang memenuhi sel 0, perlu dibuat kemungkinan deviasi nilai ekstrimnya. Jadi untuk mencari nilai P, yaitu sama dengan nilai P kasus ditambah P terkecil deviasi ekstrim. Jika P kurang dari A, maka H0 diterima. Jika P lebih dari A, maka H0 ditolak. Untuk uji dua sisi dipakai P kali 2. Next. Selanjutnya,
selanjutnya Pak. Nah, untuk Bukan yang ini? Untuk contoh kasus pada uji Fisher Esak, yaitu sebuah studi kasus kontrol ingin melihat pengaruh merokok malam dengan kejadian kanker paru. Hasil yang diperoleh tersaji pada tabel tulang berikut. Dan apakah ada perbedaan antara kebiasaan merokok malam dengan kejadian kanker paru pada perokok dengan nilai alfa 5%. Jadi hipotesisnya itu H0 untuk P lebih dari A itu tidak ada asosiasi data antara kebiasaan merokok malam dengan kejadian kanker paru pada perokok. Untuk HA, P kurang dari A, adanya asosiasi data antara kebiasaan merokok malam dengan kejadian kanker paru pada perokok. Next. Jadi, ya, karena ada nilai sel sama dengan 0 pada tabel di atas, maka tidak perlu dicari deviasi nilai ekstrimnya. Jadi dari nilai data di atas itu langsung dimasukkan ke dalam rumus, yang rumusnya itu P sama dengan A plus B faktorial, C plus D faktorial, A plus C faktorial, B plus D faktorial dibagi N faktorial, A faktorial, B faktorial, C faktorial, D faktorial. Sehingga nilai P diperoleh 0,1143. Jadi kesimpulannya, untuk uji satu sisi, P 0,114 lebih dari 0,05. Maka H0 diterima. Pada uji dua sisi, maka nilai P itu tinggal dikalikan 2. Jadi 0,114 dikali 2 sama dengan 0,228 lebih dari 0,05. Sehingga HO diterima. Jadi, baik pada uji satu sisi maupun dua sisi, kita menyimpulkan tidak ada perbedaan yang bermakna antara mereka yang merokok maupun tidak merokok pada malam hari terhadap kanker paru. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk pematerian. Ya, terima kasih kepada Mbak Yusa atas penjelasan materinya. Ya, selanjutnya ada pemateri ketiga, yaitu kepada waktu dan tempat. Ya, terima kasih Mbak Nia. Yang selanjutnya itu uji chi-square ya, 2 sampel. Uji chi-square 2 sampel ini merupakan teknik analisis statistik untuk mengetahui signifikasi perbedaan antara proporsi subjek atau objek peneliti yang datanya telah terkategorikan. Next, Pak. Berikut ini contoh penggunaan tabelnya ya. Sudah tertera tabelnya di PPT. Kemudian rumusnya juga yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah yang X kuadrat sama dengan N mutlak A dikali D dikurangi B dikali C mutlak dikurangi setengah N dikuadratkan dibagi A ditambah B dikali A ditambah C dikali B ditambah D dikali C ditambah D. Untuk keputusan hipotesisnya, apabila X kuadrat hitungnya kurang dari X kuadrat tabel, maka H0-nya diterima, kemudian H-nya ditolak. Terus kemudian apabila H kuadrat hitungnya lebih besar daripada X kuadrat tabelnya, maka yang diterima itu H-nya. Ya mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mas Rizky dan teman-teman. Ya, untuk selanjutnya itu ada contoh kasusnya bisa dilihat dan dipahami. Dua sampel kecil independen bila datanya berbentuk nominal. Untuk sampel yang besar digunakan C kuadrat X kuadrat untuk memudahkan perhitungan dalam pengujian hipotesis. Maka data hasil
pengamatan skor dibuat dalam bentuk frekuensi dalam tabel kontingensi 2x2. Pi kuadrat digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berbentuk nominal dan sampelnya besar. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu presentasinya? Halo? Oke, Pak. Oke. Ini tadi belum dijelaskan ini. Ini belum dijelaskan. Apa sudah paham semua? Ini, kelas yang ini. Oke. Ada yang mau tanya? Halo? Ada yang mau tanya nggak ini? Halo? Halo, ada yang mau tanya nggak ini? Halo? Yang lain mana ini? Mau tanya, bingung mau tanya dari mananya, Pak. Bingung tanya dari mananya. Tapi slide saya, ini share screen saya kelihatan ya, Mas? Atau enggak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, oke. Ada yang mau tanya? Enggak? Ya, Monggo. sudah. Teman-teman, bukan ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan garis bawahi sedikit ya. Beberapa yang harus Anda lakukan ya. Yang pertama adalah uji Fisher eksak dan apa tadi ini chi-square 2 sampel ya. Itu ya? Oke, chi-square 2 sampel ya. Chi-square 2 sampel ini atau uji Fisher eksak ini digunakan untuk menguji komparatif 2 sampel ya. Jadi 2 sampel kecil itu menggunakan Fisher eksak, yang besar itu dengan menggunakan chi-square. Kecil itu ternyata 15 ya maksimalnya ya. Oke. Kecil ini 15 kalau nggak salah tadi di apa namanya di presentasinya itu 15. Oke. Ya, kalau lebih dari 15 itu menggunakan chi-square ya. Chi-square 2 sampel. Beda dengan kemarin apa ya uji yang saya jelaskan itu apa kemarin ya binomial. Binomial itu kalau nggak salah kan 20 ya. 20 jumlahnya. Nah, di sini jumlahnya itu 15. Pembedanya hati-hati ya. Hati-hati apa kecil sama besarnya diuji. Ini berbeda antara satu dan yang lainnya. Oke, datanya bentuknya nominal ya. Oke. Kemudian nanti kalau Anda menemui datanya ya, misalkan seperti ini ya, misalkan ini adalah di sini contoh masalahnya mana? Oke, di sini ya ada studi ya, sebuah studi yang menjelaskan bahwa ini orang ini melihat apakah apa ini ya?
merokok itu mempengaruhi kanker paru-paru atau tidak ya? Oke. Kelompok kanker paru-paru atau tidak. Jadi di sini ada statement misalkan ya di sini apakah si merokok itu ya atau tidak ya berarti ya. Kemudian apa mempengaruhi kanker paru-paru. Nanti kalau kanker paru-paru iya. Kalau membaca tabel ini bagaimana? Berarti ini kelompok yang kanker paru-paru ya, yang ini kelompok yang merokok ya. Yang ini kelompok tidak kanker paru-paru ya. Yang ini tidak merokok. Artinya kalau saya punya sel di sini, ini adalah sel di mana ini adalah kelompok orang-orang yang kanker paru-paru dan dia merokok. Di sini berarti orang-orang yang tidak kena kanker paru-paru ya dan tapi dia merokok ya. Oke. Gitu ya cara membaca tabelnya. Jadi tabelnya dibuat seperti itu ya. Berbeda dengan kemarin. Kemarin itu tabelnya hanya satu ya, satu kolom gitu. Kalau ini ada kolom dan barisnya gitu ya di dalam Fisher chi-square, Fisher eksak yang pertama ya, Fisher eksak ini. Oke. Kemudian ini seperti ini ya. Tabel ini harus dibuat, ini dijumlahkan saja, yang sebelah sini jumlahkan, ini sebelah jumlahkan, ini dijumlahkan. Kalau ini kita jumlah hasilnya 7, kalau kita jumlah ke sini juga hasilnya sama 7 gitu ya. Ini membuat tabel ini dari kasus soal gitu ya. Kemudian di sini nanti ada rumus P ini ya. Rumus P ini nanti rumus P ini silakan Anda catat nih, Fisher eksak ini, Fisher eksak probability rumusnya ini, P sama dengan A plus B. Artinya apa? A plus B ya, ini tambah ini difaktorialkan, ini tambah ini faktorialkan, terus ke bawah juga ini tambah ini faktorialkan, ini tambah ini faktorialkan gitu ya. Kemudian dibagi dengan ini faktorial, ditambah kali ini faktorial, ini faktorial, ini faktorial, ini faktorial. Oke, mendatar semua dicari, menurun semua ya. Jadi rumusnya ini seperti ini ya. Berarti kalau soalnya bentuknya seperti ini ya. Mana tadi? Ini ya, berarti cara menghitungnya kan mendatarnya hitung dulu. 3 tambah 0 berapa? 3 faktorial. 1 tambah 3 berapa? 4 faktorial ya. 3 tambah 1 berapa? 4 faktorial. 0 tambah 3, 3 faktorial per. Nah, 7 faktorial, 3 faktorial, 0 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial. 0 faktorial itu nilainya 1 ya. Hati-hati. Kalau 0 faktorial itu nilainya 1, bukan 0. Jangan-jangan nanti ada yang menghitung 0 faktorial itu sama dengan 0. Itu. Enggak ya. Itu perlu saya tegaskan bahwa 0 faktorial itu 1, bukan 0. Gitu. Oke. Itu adalah cara menghitungnya seperti itu. Kalau ketemu P, nanti kita bandingkan saja. Kalau P-nya itu lebih dari alfa, maka H0 yang diterima. Ya betul ini. P-nya itu kurang dari alfa, maka yang diterima adalah H1-nya. Gitu. Tidak ada H1 berarti ada hubungan ya antara merokok dengan kanker paru-paru. Kalau yang H0 berarti tidak ada hubungan ya, atau P1 sama dengan P2 ya gitu ya. Tadi gitu ya. Apa enggak? Nah, ini P1 sama dengan P2. Oke, gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya, yang ini itu maksudnya gimana nih? Yang selnya 0, oke, selnya 0 berarti ada nolnya nih, ada nolnya di sini. Ini selnya 0. Berarti kita langsung menggunakan rumus untuk uji 2 sisi, P-nya dikalikan 2. Oke. Ingat, uji 2 sisi berarti apa namanya? P-nya nanti dikalikan 2 ya. Berarti kita setelah menghitung P ini, nanti P-nya langsung dikalikan dengan 2 gitu. Karena tadi menurut ini ya, P-nya harus dikalikan 2. Tapi kalau tidak dikali 2 itu untuk uji yang satu sisi saja, uji yang satu sisi. Oke. Ya. Oke. Kalau soalnya nanti saya buat uji 2 sisi saja ya, biar gampang nanti uji satu sisinya nanti akan susah nanti, kesusahan Anda ya. Oke, itu ya uji 2 sisi tadi ketemu P langsung kalikan 2. Oke. Nah, untuk tabel yang tidak yang mempunyai sel 0
Tidak mempunyai sel nol. Oke. Oh, tabel ini kan harusnya mempunyai sel nol ya. Harusnya mempunyai sel nol berarti menggunakan ini perlu dibuat kemungkinan deviasi nilai ekstrimnya ya. P sama dengan nilai P kasus ditambah P terkecil deviasi ekstrim. Mana ini penjelasannya? Halo? Ada di makalah, Pak. Halo kelompok. Ada di makalah. Oke, saya coba lihat di makalah Anda. Kok tidak dicantumkan di presentasi? Soalnya belum paham, jadi nggak dicantumin di PPT-nya. Oke, sebentar. Kok nggak ada? Makalahnya mana? Oke, sebentar. Kayaknya tadi sudah download saya tadi. Oke, bentar. Oke, kelompok 2 Fisher eksak ini. Sepertinya tadi saya sudah download kok. Oke. Kita lihat. Saya akan share screen ya. Share screen. Yang ini aja. Oke. Sudah terlihat di mana, Mbak? Yang mana ini? Bawah lagi, Pak. Yang ini, oke ada. Ini kok nggak ditampilkan? Yang tidak mempunyai nilai sel 0. Oke, berarti ini langsung ya. Yang tidak mempunyai nilai sel 0 kan langsung. Nggak usah dicari deviasi terkecilnya ya. Oh, berarti ini Anda tulisannya kebalik ya. Di sebelah sini ya. Iya nggak? Yang pakai deviasi minimum terkecil kan tidak mempunyai sel 0. Atau yang punya sel 0. Ya, ini kebalik ya. Makalahnya ya Mbak, tadi presentasinya juga kebalik ya. Ya, yang tidak mempunyai sel 0, itu gunakan ini. Ya. Yang ini yang mempunyai sel 0. Oke. Kebalik ya? Ya, Mbak? Iya, Pak, maaf. Oke, pantas kok saya bingung memahami ini. Nah, ini ada sel, ini mempunyai nilai sel 0 ya, gini, berarti langsung. Kalau ada nolnya, berarti langsung pakai rumus P tadi. Nah, kalau tidak ada, kalau nggak ada sel nolnya gimana? Nah, oke. Apakah ada perbedaan antara kebiasaan merokok dalam merokok malam dengan kejadian kanker paru-paru? Oke. Sekarang kita lihat ya. Rumusnya kan ini ya tadi, betul? Karena tidak ada sel 0, maka kita perlu membuat kemungkinan deviasi nilai ekstrimnya. Oke. Kemungkinan deviasi nilai ekstrim. Oke. Oke, kenapa bisa seperti ini, Mbak? Ini apa nih maksudnya 1, 2? Halo? Halo? Gimana nih? Kok ada 1, 2, 3, 4? Iya, Pak. Iya. 1, 2, 3, 4. Bagaimana cara Itu membuatnya? kemarin dari referensi. Dari mana? Buku referensi, Pak. Saya juga belum paham, jadi nggak dijelasin. Oke. Tiga dua satu satu ya, 3211. Sebenarnya kan 3211, 3211. Kok bisa berubah jadi seperti ini ya? Belum ketemu ya? Yang kemungkinan ekstrim nolnya di
apa namanya, di materi tidak ada ya, di Sugiono nggak ada ya, apa ada? Halo? Nggak ada kayaknya, Pak. Cuma kasus yang itu ya, yang kasus yang ada nolnya saja. Ya, oke. Ya, jadi ini tidak ditemukan ya, apa namanya, tadi kenapa bisa seperti ini ya. Oke, ya nanti dicari ya bagaimana ini bisa ketemu seperti ini. Intinya kita hitung nilai P tadi, kita kalikan P kali 2 ya untuk Fisher eksak. Ya, oke. Kemudian yang apa namanya tadi, yang oke, ini aja biar gampang. Fisher eksak tadi seperti itu ya. Kita rumusnya dengan seperti itu, faktorial ya, yang chi-square nanti. Chi-square itu sama ya, kita nanti akan membuat sebuah tabel seperti ini ya, rumusnya ini. Silakan nanti Anda bisa catat atau Anda lihat di makalah juga bisa. Oke, nanti setelah menggunakan rumus ini, apa namanya, kita cari nilai chi-square-nya. Ini chi-square bukan x-square ya, tadi bilangnya x-square itu chi-square ya, bacanya chi. Ya, oke. Jadi Anda itu gini loh, latihan ngetik yang kayak gini. Mana ini? Misalkan taruh di sinilah. Anda latihan ngetik yang seperti ini. Pakai equation nggak ini ngetiknya tadi? Pakai, Pak. Kalau pakai kan Anda pasti tahu ini chi square ya, chi square gitu. Terus tadi ada yang bilang ini itu A, padahal apa nih? Alpha ya. Jadi latihan mengetik dengan equation. Jadi Anda biar meningkatkan skill apa namanya? Skill equation-nya ya. Jadi nggak tanpa Anda ngeklik-ngeklik di sini ya. Misalkan lagi apa? Beta. Ada gitu. Anda belum pernah mengetik yang seperti ini ya. Jadi misalkan integral, yang seperti ini juga belum ya. Dari 2 sampai dengan 3. Misalkan x kuadrat plus 1 per x pangkat 3 misalkan seperti itu. Nah, gini ya. Latihan ngetik-ngetik yang seperti ini ya. Anda tanpa menggunakan klik-klik di sini Anda bisa gitu ya. Ya, jadi kan Anda mahasiswa matematika ya harus bisa ngetik-ngetik seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, tadi kita sampai mana? Oke, kita ketemu chi-square, nanti chi-square kita hitung, ya kita bandingkan lagi dengan nilai chi-square tabel ya, chi-square tabel. Oh ya, ini kelas yang kemarin saya bilang untuk ini ya, yang masih belum bisa membaca tabel apa kemarin ya, tabel minggu lalu tabel apa ya? Halo? Ada yang ini atau yang A ya? Atau sudah saya jelaskan ya? Sudah ya? Membaca tabelnya sudah saya jelaskan ya? Atau belum? Halo? Belum kayaknya, Pak. Yang minggu lalu itu yang minggu depan saya diingatkan itu kelas yang ini atau yang kelas yang A ya? Kok saya lupa. Ya sudah, nanti ini kita hitung dengan menggunakan chi-square tabel ya. Chi-square tabel. Oke, ini data seperti ini ya, data seperti ini bisa kemudian dibuat seperti ini. Nah, ada yang sebelum diberi beasiswa ya. Ini apa nih? Cara membacanya gimana nih? Oke, sebelum diberi beasiswa. Soalnya ini kan mengenai apakah terdapat peningkatan prestasi belajar pada mahasiswa yang sebelum dan sudah mendapatkan beasiswa. Oke. Sebelum beasiswa, dia gimana nih? Maksudnya gimana nih datanya nih? Sebelum dia berprestasi, oke. Jadi ini berprestasi atau tidak berprestasi, aku berpengaruh. Ya. Jadi kalau yang berprestasi itu ya, kan prestasi nih, peningkatan prestasi belajar.
yang ini sesudah diberi beasiswa ya tetap dia berprestasi. Ya jadi kan berprestasi, nah, berarti ya sebelumnya berprestasi, terus sebelumnya juga tidak berprestasi ada gini. Apakah ada peningkatan atau tidak? mu1 sama dengan mu2. Peningkatan prestasi, oke, sebelum dan sesudah. Oke. Ya, kita lihat tabel kontingensi ya, menurut tadi tabelnya kayak dibuat nih. Oh, sudah dingin nih ya. Oke, ini kemudian kita masukkan ke rumus yang ini. Ya, rumus yang ini kita peroleh nilainya K square tabelnya adalah 18,375 dengan derajat kebebasannya sama dengan 1. Derajat kebebasannya 1 ya. Derajat kebebasannya cara ngitungnya gimana nih? Halo? Chi-square tabel untuk apa namanya? Di uji chi-square ini gimana nih? Cara menghitungnya adalah B-1 kurangi kolom min 1. Oh, berarti baris kurangi 1 dikali dengan kolom min 1 ya. Jadi derajat kebebasannya DK biasanya atau DF, degree of freedom. Ini kok DB, saya baru pernah dengar ini DB. Derajat kebebasan itu DK ya biasanya lambangnya, bukan derajat bebas. Ya, oke. Ini kan kolomnya ada 2, barisnya ada 2, berarti 2 kurangi 1 kali 2 kurangi 1, berarti ya 1. Gitu. Chi-square tabel itu menggunakan Excel bisa ya, membaca tabel juga bisa. Berarti terdapat peningkatan prestasi belajar pada mahasiswa sebelum dan sesudah. Karena yang diterima adalah H1 ya. H1 yang diterima ya. H1 yang diterima. Oke, HA-nya yang diterima berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Rata-rata prestasi sebelum dan sesudah itu berbeda ya. Oke. Ya, gitu ya. Oke, sekarang ini ada soal lah. Silakan dikerjakan. Kelompok yang lain bisa mengerjakan, saya berikan nilai nanti. Dua soal ini. Materinya kan sudah ada ya, materinya sudah ada di Word ya, di WhatsApp ya. Silakan Anda nanti bisa baca lagi apa namanya materinya yang ada di WhatsApp. Oke, nanti yang jawaban pertama yang benar akan saya berikan nilai di 2 orang ini. Peneliti ingin membuktikan pendapat anak muda lebih menyukai kartu M3 dibandingkan dengan orang tua. Dari pengamatan yang dilakukan terhadap 7 orang anak muda, 5 orang menggunakan M3 dan 2 orang tidak menggunakan M3. Sedangkan pengamatan yang dilakukan terhadap 6 orang tua, berarti totalnya berapa nih? 13 ya, masih sampel kecil ya. Oke, sedangkan pengamatan yang dilakukan terhadap 6 orang tua, 3 orang menggunakan kartu M3 dan 3 orang tidak menggunakan kartu M3. Oke, nanti buat tabelnya dengan taraf signifikansi 5%, ujilah beneran pendapat tersebut. Nah, gampang ya. Tabel yang ininya, tabel yang kayak gininya dibuat dulu, yang nomor 1. Yang nomor 2 kan sudah dibuat, ini gampang. Dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peluang untuk 2 orang menjadi bupati di kabupaten tertentu. Calonnya adalah Anton dan Gito. Setelah dia diadakan survei, pengumpulan pendapatan yang setuju dengan Gito adalah 60 orang. Dan yang tidak setuju dengan Gito adalah 20 orang. Oke, gitu. Dan untuk Anton yang setuju itu 50 orang dan yang tidak setuju itu ya 25 orang. Oke. Oke, adakah hubungan pendapat di antara masalah terhadap kedua calon tersebut? Oke. Ya, nomor 2 bisa jadi hipotesisnya menjadi apakah ada perbedaan pemilih ya, perbedaan pemilih antara Anton yang memilih Anton dan Gito gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Akan saya berikan nilai nanti untuk apa namanya
soal ini ya. Oke, saya akan stop share screen dulu. Oke. Ya, silakan. Oke. Masih kelihatan ya soal saya ya? Masih? Tuh? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Oke. Silakan. Nanti kelompok yang apa namanya? Maju menilai jawaban ya. Oke, silakan dibacakan.
Apakah ada jawaban? Belum ya. Belum ada. Kalau ada yang menjawab, lihat. Oke, ada yang menjawab ya. Dan dari Sri Mulyani. Sri Mulyani 6 tab AB. Oke. Oke, saya akan share screen dulu ya. Mana ini share screen-nya? Oke. Oke. Iya, dari jawaban dari Sri Mulyani. Mana Sri Mulyani? Halo? 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 Hai, Pak. Oke. Tidak terdapat perbedaan antara anak muda dan orang tua dalam memilih kartu entry ya, dalam memilih kartu ya. Terdapat perbedaan antara anak muda dan dalam memilih kartu entry ternyata. Tadi kan kartunya entry katanya gitu ya. Menggunakan entry 5, tidak menggunakan 2 ya. Betul nggak? Sesuai nggak? Coba lihat ke soal. Saya akan lihat soal. Menggunakan entry itu 5 ya. Menggunakan entry ya mungkin benar ya. Sudah benar ya, menggunakan entry 5, ini 2. Orang tua yang menggunakan entry 3, yang tidak menggunakan 3. Oke, jumlahnya sudah dijumlah. Ini sudah jumlah semua, ke bawah juga sudah jumlah. Kita cari 5 plus 2 faktorial, oke, 3 faktorial, 3 plus 3 faktorial, 5 plus 3 faktorial, 2 plus 3 faktorial, oke, ini 13 faktorial, 5 faktorial, ini dikali semua. 1,755 kali 10 pangkat 3, ya. Anda bisa coretin dulu, Mbak. Anda dulu pernah ingat cara mencoret-coret nggak? Halo? Iya, Pak. Misalkan kalau angkanya besar-besar seperti ini, Anda coretin dulu, ya. Misalkan 13 dengan 8. Bisa. Gini, oke. Coba saya akan share screen dulu. Ini saya stop. Misalkan new slide ya. New slide-nya ada thank you-nya juga. Oke, nggak ada. Oke, terlihat ya layar saya?
Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Eh, jadi walaupun Anda menggunakan kalkulator, tapi sebaiknya jangan full menggunakan kalkulator. Anda nanti jadi terlalu, kalkulator juga ada batasannya kan, menghitung juga nanti tidak bisa terlalu besar masing-masing kalkulator. Tadi soalnya berapa? Jawaban Anda berapa, Mbak, tadi? Nah, oke. Oh, nggak bisa masuk ini. Bentar. Oke. Berapa tadi, Mbak? Berapa tadi perhitungannya? Halo? 7 faktorial ya? 7 faktorial? 3 kali 6 faktorial. 6 faktorial, terus? 8 faktorial. 8 faktorial. Berapa lagi? 5 faktorial. 5 faktorial per berapa tadi? 13 faktorial. Terus? 5 faktorial. 5 faktorial. 2 faktorial. 2 faktorial. Oke. Berapa lagi? 3 faktorial. 3 faktorial. 3 faktorial. 3 faktorial. Oke. Ini kan bisa kita coret dengan ini ya, 5 faktorial sama coret. Coret aja. 13 sama 8 nih, sama-sama besar nih. Oke, 13 itu berapa? 13 faktorial. Ini kita bisa rubah jadi 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9. Kan 8 faktorialnya udah dikali ini. Ya, coret ya. Nah, gitu. Terus berapa lagi? 3 faktorial sama 2 faktorial itu berapa tuh? 3 faktorial sama 2 faktorial itu berapa nih? 3 faktorial, 3 faktorial itu 6 ya. Oke, 3 faktorial ini kita coret sama 6 faktorial dulu lah, biar gampang. Ini kan berapa nih? 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4. Ya, 3-nya kan udah kecoret ini, 3 faktorialnya. 3 faktorialnya bisa kita coret dengan ini juga 6. Betul? Ya, oke. 2 faktorial, mana lagi yang bisa kita coret? Oke, ini ya. Ini kita coret ya, berapa nih? Berarti 7 kali 8, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3 ya. Kan 2-nya sudah dicoret ini. Ya, nah gini, tinggal gini kan gampang. Nanti 12 itu 6 kali 2 ada nggak? Oke, kalau 6 kali 2 nggak ada berarti 6, ini coret, ini jadi 2. Jadi 12 coret habis. 10-nya berarti kan 10 ini coret sama ini, ya habis. Gitu ya, 9, ini coret sama ini, tinggal ini 3, ya. Oke, ada lagi yang bisa coret? Nggak ada. Oke, berarti tinggal 7 kali 5 kali 4 dibagi dengan 13 kali 11 kali 3, kan gampang gitu ya. Jadi ya walaupun Anda menggunakan kalkulator, tapi ya ilmu tentang coret-coret seperti itu ya harus diterapkan lagi. Ya nggak apa-apa, ini sudah benar ya, itu angkanya seperti itu. 5% itu 0,05, berarti H0-nya apa H0-nya? Oh, H0-nya tidak terdapat perbedaan. Oke, hanya terdapat perbedaan. Oke, berarti karena itu ini apa nih? Alfanya itu ini apa kok? Ini lambang apa ini? Alfa. Karena P-nya itu lebih dari alfa gitu ya. P-nya lebih dari alfa karena ini lebih dari ini gitu. Maka dinyatakan yang diterima adalah H0. Berarti tidak ada perbedaan antara anak muda dan orang tua yang memilih kartu entry gitu. Ya, oke. Ya, betul sekali. Oke, saya berikan nilai ke siapa ini? Kelompok yang B ya. NIM-nya berapa, Mbak? Namanya siapa dulu? Sri Mulyani. Oke. NIM-nya berapa?
18, Oke. 17, Oke. 40, Oke. 70, Oke. 78. Sri Mulyani. Sip. Itu ya. Oke. Ada lagi yang nomor, ini nomor berapa nih? Yang entry. Berarti yang nomor 1 ya. Oke, nomor 2-nya. Oke, ada nggak nomor 2 yang mengerjakan maksimal sampai jam 5 nih? Oke. Nanti kalau lebih dari jam 5 ya kita tutup perkuliahannya. Oke. Yang nomor 2 ada nggak ini nomor 2? Belum ada ya. Oke, kita tunggulah sampai jam 5, kalau nggak ada ya saya tutup nanti. Izin bertanya, Pak. Boleh? Kalau misalkan dalam PPT itu kan tadi kan kalau misalkan ada nilai sel 0 maka tidak perlu cari deviasi ekstrimnya. Nah, di pertanyaan yang nomor 1 itu tabel kontingensinya itu nggak ada sel 0-nya, Pak. Berarti harus Oh, dicari deviasi ekstrimnya dulu atau gimana, Pak? Terima kasih. ya coba tanpa dicari deviasi ekstrim lah. Coba langsung pakai nilai P saja. Pakai nilai P saja, Mbak. Ya, langsung aja. Karena tadi yang kelompok yang maju ini juga belum belum menjelaskan ya. Oke. Langsung aja, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Sebentar. Ngapain Anda pakai deviasi ekstrim? Untuk yang nomor 1, Pak. Nomor 1 atau nomor 1? Oh, nomor 1 yang tadi ya. Yang tadi ya, ini ya. Yang ini ya. Iya, Pak, itu. Iya. Oh Itu iya. kan di tabelnya itu nggak ada sel 0-nya. Oh iya. Ya tidak apa-apa lah, Bung. Belum tahu ya cara mencari deviasi ekstrimnya nanti. Buat PR ya untuk yang kelompok maju yang kelompok 2 ya, mencari deviasi ekstrim ya. Oke. Tapi yang nomor 2 kan bukan menggunakan Fisher eksak ya. Nomor 2 kan menggunakan chi-square ya. Oke. Kalau di buku Sugiono ya, tadi yang tanya siapa ini? Mbak siapa tadi? Saya, Pak. Ya, oke. Kelompok yang maju ini bukunya pakai apa kemarin? Halo? Halo, kelompok yang maju? Kelompok 2, halo? Halo? Halo, kelompok 2, mana kelompok 2? Kok hilang orangnya kelompok 2 mana ini? Ini Pak. Kelompok 2, ada pakai buku yang mana ini? Pakai Sugiono nggak? Yang deviasi ekstrim itu? Itu direknya. Coba. Kalau di buku saya ini langsung Ada pakai banyak referensi. nilai P saja. Oke. Halaman berapa ini yang di buku ini? Ini ya.
Nah, ini ya, yang ini ya. Ini ya, Fisher Exact Probability Test. Di sini nggak ada loh, apa namanya, deviasi ekstrim itu nggak ada ini di sini. Ya, Fisher Exact di sini itu nggak ada. Apa Anda salah baca? Nah, dua sampelnya ini di sini nggak ada. Nih, soal yang ini. Ya, jadi tadi ini makalahnya kurang pas ya. Jadi deviasi ekstrimnya nggak ada, langsung pakai nilai P saja. P-nya dikalikan 2 atau tidak ini? Ya, kita lihat. Di sini juga P-nya tidak dikali 2 ya. P-nya hanya dihitung P-nya saja, tidak dikali dengan 2. Ada referensinya dari mana ini kelompok 2? Baca buku apa? Halo? Halo? Bukunya apa ini? Halo? Dari modul, Pak. Modul apa? Modul apa? Modul apa ini? Halo? Modul apa? Modul apa, Mbak? Halo? Sebentar. Masa nggak ada yang jawab ini? Jadi bacanya dari situ saja ya, biar mudah. Anda perbanyak contoh soal boleh gitu ya. Tapi apa namanya, kalau membingungkan itu nggak tahu ya, Anda kembali ke referensi pertamanya saja. Kalau dari buku Sugiono itu seperti itu ya, tulis saja yang seperti itu. Kalau ditambahi modul yang lain, ya modul yang lain boleh referensi seperti itu. Yang penting tidak terlalu bertentangan gitu ya. Jadi ada di tidak ada di buku Sugiono yang menuliskan ini nih, apa yang sel 0 atau sel 0, sel tidak 0 tidak berpengaruh di bukunya Sugiono ini di sini. Tidak ada tulisannya ada sel 0 ataupun tidak ada sel 0 di sini ya. Jadi kita ngikut bukunya ini aja ya. Jadi buku panduan utamanya ini aja biar apa namanya, pemahamannya semua sama ya. Jadi mengikuti buku yang ini. Apa namanya, boleh ditambahi tapi tidak berbeda gitu. Modul statistik. Modul statistik buatan Pak. Siapa? Buatan siapa? Orang mana yang buat? Ya, koneksinya mungkin dari itu Pak, Universitas Udayana. Universitas Udayana itu mana sih? Bali ya? Ya, jadi ya, oke. Jadi boleh menambahkan referensi lain. Oh, di sini ada ya, di Anda mesti ada referensinya. Mana ini referensinya? Ini. Nah, boleh Anda menambahkan referensi lain, tetapi apa namanya, tidak terlalu bertentangan gitu ya. Jadi malah Anda juga bingung, tidak ada penjelasannya itu Fishernya. Yang ini atau bukan? Yang Udayana ini yang mana ini? Referensi yang mana ini? Yang Udayana? Yang Hilda ini? Hilda ini yang atas itu, Pak. Yang atas ini, Bambang Ahmadi ini ya. Oke, ya, tetapi kalau di situ Fakultas Pertanian, oke. Itu Fisher Exact atau bukan, kan ada ini uji Fisher V ya. Fisher V juga berbeda dan krem. Jadi intinya adalah apa? Cari referensi yang lain boleh, tetapi dengan syarat tidak terlalu bertentangan.
boleh kalau ada penjelasan lebih, oh ternyata kalau Fisher yang ini seperti tadi boleh, yang signifikansi itu boleh dijelaskan. Tapi Anda harus paham dulu. Kalau Anda tidak paham, ya kita kembali ke Sugiono-nya, buku Sugiono ini ternyata tidak ada penjelasan tentang harus sel nol atau tidak sel nol, itu tidak ada di sini. Artinya ya semua dianggap sama dengan nilai P dan tidak dikalikan 2 ternyata di sini ya. P-nya tetap P saja gitu. Ya. Oke. Makanya saya agak sedikit janggal kok ada satu pihak di situ ya. Oke, gitu aja ya. Mungkin yang nomor 2 ya. Nomor 2 minggu kemarin sudah saya catat belum? Yang sisanya sudah ya. Oke. Ya, oke, kelompok yang nomor 2 bisa Anda kerjakan ya. Nanti Anda upload di WhatsApp group, nanti akan saya nilai lewat WhatsApp group saja. Nanti saya tanya NIM-nya, kalau saya tanya NIM berarti Anda sudah betul gitu ya. NIM-nya berapa gitu. Saya akan catat. Oke, untuk hari ini cukup sekian ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kita boleh lagi statistika non parametrik ya gitu. Jadi kelompok yang ketiga siapa? Kelompok 3. Halo, kelompok 3 siapa? Kelompok 3 siapa ini? Halo? Ada kuliah atau enggak ini sih? Saya Pak besok kelompok 3. Sama kelompok 3 ya, kelompok 3. Nuris. Ya. Oke, ya kelompok 3 ya, minggu depan presentasi ya. Jadi harus dipersiapkan yang baik ya, jadi presentasinya itu biar kita bisa memahami dengan mudah gitu. Dan kalau bisa teorinya tidak terlalu bertentangan dengan yang ada di buku Sugiono. Jadi patokannya biar kelihatan buku Sugiono gitu ya. Ya gitu saja ya untuk perkuliahan kita hari ini. Maaf sebelumnya ya Pak. Oke, boleh. Yang katanya itu apa? Cara pembacaan tabel, Pak. Kemarin kan Bapak katanya suruh diingatkan itu cara pembacaan tabel Z itu gimana? Ya makanya tadi saya tanya yang kelas yang ini atau yang A gitu yang baca tabel. Yang tabel apa ya? Pas saya kok lupa. Tabel Z, Pak. Oh iya, tabel Z ya. Tabel Z. Kelompok Anda kemarin kan yang maju ya. Belum menjelaskan tabel Z ya. Oke. Ya, kita saya akan sedikit menjelaskan tabel Z ya. Oke, mana ini tabel Z? Oke, saya akan share screen sebentar ya, tabel Z kemarin ya. Tabel Z ini agak sedikit berbeda ya dengan tabel chi-square dan yang lainnya ya, makanya ini saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara membaca tabel Z. Ini dari punyanya kelompok 1 kemarin ya. Oke. Saya akan besarkan misalkan seginilah. Segini. 200 besaran enggak ya? Oke. Enggak lah, lumayan. Ya, tabel Z seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Misalkan kita memperoleh nilai Z-nya itu 0,76. Nah, berarti kita ke sini 0,7 dan ke sini itu 6. Nah, ini 6 ini. Berarti 0,76 itu yang ini nih. Itu adalah 0,2236. Jadi cara bacanya seperti itu, ya. Cara bacanya seperti itu. Jadi ini 0,7 berapa? Ini 6, berarti 0,76 itu di sini 0,2236. Nah, kemarin gitu. Kemarin yang salah hitung yang kelompok yang ini ya. Oke, kalau nggak salah yang ini ya. Nah, yang ini ya. Kemarin yang mana? Yang ini ya. Z-nya itu yang maju terakhir ya kemarin ya. Z hitungnya ini kan min 3 ya. Z hitungnya min 3. Nah, Z hitungnya min 3, berarti Z tabelnya berapa? Z tabelnya itu berarti min 3. Oh ya, oke. Min 3, berarti gini. Anda cari dulu 3,0. Ada nggak 3,0? Ada, oke. 3,0 ada. Ini itu 0,0013 ya. Oke.
Bagaimana cara menghitung yang min, Pak? Nah, oke, cara menghitung yang min itu adalah seperti ini ya. Ini min 3 ya, 0,0013 kan? Betul ya? Betul nggak? 0,0013. Kalau yang positif kan tadi gampang. Tadi cara bacanya kan misalkan ketemunya Z-nya misalkan 1,23. Berarti ini ya, 1,23 0,1093. Terus bagaimana yang min? Minus 3 tadi. Minus 0,3-nya 3,0-nya. Minus 3,0 ya tadi ini ya. Soalnya minus 3,0. Oke. Minus 3,0 kita hitung. Minus 3,0-nya berapa? 3,0-nya ternyata 0,0013. Oke. Sampai sini paham? Sampai ketemu 3,0, paham ya? Kan 3,0 terus ke atas 0. 0,0013. Bagaimana cara mencari nilai minusnya, Pak? Nah, nilai minusnya adalah jadi gini. Nilai minusnya adalah nilai ini nanti dikurangi dengan 0,5. Ya. Gitu ya. Jadi nilai ini dikurangi dengan 0,5. Nah, gitu. Ini kurangi 0,5. Nah, misalkan yang ini minus 1,9 ya berarti ini kurangi 0,5 gitu ya. Gitu. Paham nggak ini? Halo? Halo? Oke. Ini saya akan tunjukkan yang ini dulu. Sebentar. Yang statistika pendidikan ya. Yang normalitas. Oke, sebentar. Nah, nilai Z ini kalau minus itu kan berarti minus 2,26 misalkan ini minus 2,26. Kita cari dulu 2,26 ya. Oke, 2,26. 2,26. 2,2 ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,0119 ya. 2,26 kan 0,0119. Lah kok di sini bisa jadi 0,4881 gimana? Oh, kita kurangi dengan 0,5. Nah, 0,5 kurangi setengah gitu ya. Kita kurangi dengan setengah. Maka jadinya nilainya adalah minus 0,4881 gitu ya. Paham nggak ini? Halo? Jadi kalau tadi minus 3 itu adalah 0,0013 kita kurangi dengan 0,5. Berarti berapa itu? Sekitar 0,49 minus 0,4987 ya. Minus 0,4987 gitu. Jadi kalau jawabannya ini yang terakhir kemarin itu berapa ini? 0,025 ya. Makanya kurang tepat itu ya. Z hitungnya kurang dari Z tabel. Oke. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Jadi kalau menghitung nilai negatif itu adalah nanti dikurangi dengan setengah gitu ya. Z tabelnya ketemu berapa kurangi setengah gitu. Kurangi 0,5 gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya tutup ya karena sudah jam 5:10 ya. Kita sudah sangat panjang ya kira untuk kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya nanti belum tahu kita minggu depan pakai via apa nanti. Mungkin bisa saja kita pakai variasi dengan menggunakan via media yang lain ya nanti. Via media yang lain kan WhatsApp group gitu ya. Tapi nanti kita coba dulu. Kalau masih menggunakan Google Meet ya kita pakai Google Meet dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa saya tutup ya untuk program kita hari ini ya. Silakan upload screenshot nanti di Google Classroom sebagai bukti telah mengikuti perkuliahan. Oke, untuk itu saya tutup untuk perkuliahan hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.